Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Putri Rahmawati dengan nomor NIM 2021 11279 kelas 2A Manajemen. Saya akan menjawab pertanyaan UAS Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Irfai selaku dosen Bahasa Indonesia. Nomor 1, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tuliskan kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Pola bentuk gabungan terikat atau yang disebut gabungan kata merupakan sejumlah kata yang digabungkan dan membentuk makna baru. Sedangkan berdasarkan pengertian gabungan ialah penyusutan dari kata berbeda umumnya dua kata sesuai dengan kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUBEI. Berdasarkan penyusutan gabungan kata sesuai PUBEI, gabungan kata bisa ditulis terpisah ataupun disambung. Tulis kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Adi plus kuasa menjadi adi kuasa, catur plus tunggal menjadi catur tunggal, dwi plus warna menjadi dwi warna, ekstra plus kulikuler menjadi ekstrakurikuler, kontra plus revolusi menjadi kontra revolusi, purna plus wirawan menjadi purna wirawan, sabta plus krida menjadi sabta krida, sub plus bagian menjadi subbagian. Jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Penerapan deduktif merupakan proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Sedangkan penalaran induktif adalah proses berpikir untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Contoh penerapan deduktif. 1. Setiap tumbuhan membutuhkan tanah, air, dan sinar matahari. 2. Orang yang rajin belajar akan memperoleh nilai terbaik. 3. Gajah merupakan hewan yang mempunyai belalai. Contoh penerapan induktif. 1. Setiap ikan bernapas menggunakan insan. 2. Ular adalah hewan melata. 3. Burung hantu aktif pada malam hari. Nomor 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi adalah pengalian tuturan atau yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan. Penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Dan transliterasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain atau penggantian jenis tulisan huruf demi huruf dari satu abjad ke abjad yang lain. Tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf Jawa ke huruf Latin, dari huruf Sunda ke huruf Latin, dan sebagainya. Contoh transkripsi. Ditulis wahuba kai ar-razikin. Ditulis dengan lambang seperti berikut. Ibu menyiapkan makan malam untuk keluarganya. Menjadi ibu menyiapkan makan malam untuk keluarganya. Contoh transliterasi. Awak tapak malang gena, awak penyembuh buana. Awak sang suci mani, awak sang suci dewata. Ya ingsun jaya soraingan, jaya batu jaya ain, jaya bata sahadat. Nomor 4, jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. A. Program usaha menjadi A besar dan tebal program usaha karena merupakan judul bab pembahasan. 1. Tahap persiapan program menjadi
Angka Romawi 1. Tahap persiapan program karena merupakan judul subbab sehingga menggunakan huruf Romawi. 1.1 Penerimaan warga belajar menjadi huruf Romawi 1.1 Penerimaan warga belajar merupakan subbab pembahasan dengan penulisan menggunakan angka Arab. Pemilihan penyelenggaraan 1.2 Pemilihan penyelenggaraan subbab pembahasan dengan penulisan menggunakan bahasa Arab. 1.3 Pemilihan ketua kerja usaha menjadi 1.3 Pemilihan ketua kerja usaha merupakan subbab pembahasan dengan penulisan penggunaan angka Arab. 1.3.1 Musyawarah menjadi 1.1.1 Musyawarah ini merupakan anak dari subbab yang berisi pemaparan pembahasan pada subbab. 1.2.3 Ditunjuk menjadi 1.2.1 Ditunjuk. Ini merupakan anak dari subbab yang berisi pemaparan pembahasan pada subbab. Nomor 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika salah penulisannya, segera perbaiki. Cara penulisan gelar akademik yang benar, tentulah dalam Permendikti nomor 59 tahun 2018 mengenai ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat potensi, gelar, dan tata cara penulisan gelar di perguruan tinggi. Dalam aturan tersebut terdapat penulisan huruf besar, huruf kecil, penggunaan koma, dan titik yang sudah ditentukan. Pada gelar akademik ditulis dengan tanda titik sebagai antara huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Lalu penulisan gelar ditulis di belakang nama seseorang, antara nama orang dan gelar yang disandanginya. Ditambahkan tanda koma, kalau di belakang nama orang terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar-gelar tersebut disisipkan tanda koma. Penulisan gelar yang benar. Bayu Maharani STTS menjadi Bayu Maharani besar, STTS. R.M. Pratama, M.M. menjadi PM Pratama, M.M. Dr. Ilfai Faturrahman SPD MPD menjadi Dr. Ilfai Faturrahman, PD, M.PD. Dr. Drs. Muhammad Kangsunuddin MPD menjadi Dr. Drs. Muhammad Kangsunuddin M.PD. Profesor Dr. Ahmad Ulin Nuha MPD menjadi Profesor Dr. Ahmad Ulin Nuha M.PD. Nomor 6. Jelaskan penggunaan tanda ellipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh tanda tersebut dalam kalimat. Tanda ellipsis merupakan simbol berupa titik 3 atau tanda titik berjumlah 3. Tanda ini digunakan untuk menandai kalimat yang terputus-putus atau bagian kalimat yang dihilangkan. Contoh, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah. Jadi, simpulannya, sudah saatnya istirahat. Tanda siku dibagi untuk mengapit huruf, tanda, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah yang ditulis orang lain. Contoh, gerai pembelanjaan atau yang terletak di tengah kota telah berdiri selama 15 tahun. Akhirnya resmi ditutup. Elton John adalah penyanyi legendaris atau asal Inggris, lahir pada 1947, yang mempunyai banyak lagu terkenal, salah satunya Candle in the Wind.
Tanda kurung digunakan sebagai tanda tambahan keterangan maupun penjelasan dalam satu kalimat. Contoh, situs resmi WHO atau World Health Organization. Penyediaan peta interaktif yang memberikan angka global terbaru berdasarkan kasus COVID-19 yang terjadi di setiap negara. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyelenggarakan lomba karya video kreatif untuk memperingati HUT Republik Indonesia ke-76. 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Silakan jelaskan satu persatu disertai contoh. 1. Generalisasi adalah proses penalaran yang bertolak dari fenomena khusus menuju kesimpulan umum. Generalisasi merupakan pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian besar gejala yang diamati. Contoh, sikap baik yang ditunjukkan oleh Adelia membuat benih cinta pun muncul di hati benih. Kata benih pada kalimat di atas semula bermakna biji atau buah yang disiapkan untuk ditanam atau disemaikan. Setelah digeneralisasi, makna kata tersebut kian meluas. Salah maknanya bercerminkan pada kalimat di atas, yaitu bermakna sebab atau asal mula dari sesuatu. Yang kedua, analogi merupakan metode penularan yang membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Kita dapat menarik kesimpulan jika terdapat kesamaan dalam berbagai bidang. Atau penalaran analogi dapat diartikan sebagai proses penyimpulan berdasarkan fakta atau kesamaan atau proses pembandingan dari dua peristiwa atau hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya, kemudian ditariklah kesimpulan dari persamaan tersebut. Contoh, dari ketinggian bukit, aku bisa melihat gemerlap lampu kota yang diibaratkan seperti gemerlapnya bintang-bintang di langit. Hubungan sebab akibat atau kausal yaitu proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Hubungan kausal atau kausalitas merupakan prinsip sebab akibat. Contoh, pabrik kertas dibakar di tanah, menyebabkan kepanikan di antara penduduk di dekatnya. Untuk memutus rantai penyakit dan memberikan kekebalan bagi bayi, setiap bayi harus diimunisasi. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme merupakan suatu bagian penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi atau pernyataan dan sebuah konstruksi atau kesimpulan. Contoh, jika hari ini hujan, aku tidak akan bermain di luar atau premis mayor. Hari ini hujan atau premis mayor. Aku tidak akan bermain di luar rumah atau kesimpulan. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Dalam pengertian sempit, konjungsi sering didefinisikan sebagai kata hubung. Konjungsi merupakan salah satu tipe kohesi gramatikal yang biasanya dilakukan dengan menghubungkan suatu unsur terhadap unsur lain dalam penulisan. Pengertian konjungsi dalam KBBI adalah kata maupun ungkapan berhubung antar frasa, antar kata, antar kalimat, dan antar kausa. Jenis konjungsi. 1. Konjungsi koordinatif ialah konjungsi yang merangkai dua kalimat ataupun lebih yang memiliki kedudukan setara atau sederajat. Contoh, Anda dapat menggunakan hak jawab atas keteguhan serta kritikan. Jika kamu menawarkan minum, aku ingin kopi atau teh. 2. Konjungsi subordinatif
ini menghubungkan dua unsur pausa yang memiliki kedudukan tidak sama atau tidak sederajat. Contoh, sebagian orang beriring-iringan menuju ke tempat kerja, sementara aku masuk kuliah. Manusia ibarat setitik debu di dalam semesta. 3. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menyatukan dua kata, frase, atau klausa yang hubungan kedua unsur itu memiliki derajat yang sama. Contoh, dibuat sedemikian rupa sehingga menarik untuk dikunjungi pembeli. Air terjun itu tidak hanya terlihat tinggi tetapi juga megah. 4. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan suatu kalimat dengan kalimat yang lain. Contoh, campurkan gula dan kopi ke dalam gelas. Selain itu, masukkan pula susu ke dalamnya. Kita tidak akan pernah tahu masa depan kehidupan seseorang. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan orang bodoh sekalipun. Nomor 5. Konjungsi antar paragraf mengawali suatu paragraf atau baca jenis-jenis paragraf yang berhubungan dengan paragraf sebelumnya didasarkan pada kandungan makna di paragraf sebelumnya. Contoh, adapun bioteknologi modern, termasuk ke dalamnya rekayasa genetika menggunakan alat yang canggih dan harus benar-benar dilakukan oleh ahlinya. Faktanya, bioteknologi modern memberikan hasil produk yang lebih efektif dan efisien. Beberapa produk hasil dari bioteknologi modern yaitu vaksin, penisilin, enzim, insulin, dan lain-lain. 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi, jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contoh. 1. Narasi merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha memisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga dampak seolah-olah pembaca melihat atau mengalami sendiri peristiwa itu. Ciri-ciri dari wacana narasi yaitu terdapat unsur penting antara lain kejadian, tokoh, konflik, alur atau plot, latar, dan yang terdiri atas waktu, tempat, dan suasana. Contoh, pada 8 Desember 1941, Jepang menyerah pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor untuk melumpuhkan kekuatan Amerika Serikat di Pasifik. Dengan demikian, penyerangan Jepang ke negara-negara Asia Tenggara dapat berjalan lancar, sehingga berhasil menjajah ke wilayah Indonesia. Yang kedua, wacana deskripsi adalah jenis wacana yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Wacana deskripsi dibagi menjadi dua, yaitu deskripsi imajinatif. Deskripsi yang menggambarkan objek benda sesuai kesan atau imajinasi penulis. 2. Deskripsi faktual. Deskripsi yang menggambarkan objek berdasarkan urutan logika atau fakta yang dilihat. Ciri-ciri dari wacana deskripsi: menggambarkan atau melukiskan sesuatu, digambarkan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan, membuat membaca merasakan sendiri. Contoh, badak bercula satu adalah satu di antara hewan yang hanya dapat ditemukan di Indonesia. Seperti namanya, keunikan badak ini adalah culanya yang tunggal. Binatang berkaki 4 ini merupakan hewan yang dilindungi oleh negara karena langka dan nyaris punah. Binatang ini bermoncong panjang dan memiliki lubang hidung yang besar. Tepat di atas moncongnya adalah cula atau tanduk yang meliuk tajam. Sementara itu, kuping lebarnya berada di bagian belakang kepala dan hampir berada di bagian leher atau punuknya. 3. Eksposisi.
adalah suatu jenis wacana yang memaparkan atau menjelaskan secara terperinci sesuatu dengan tujuan memberikan informasi dan memperluas pengetahuan kepada pembacanya. Ciri-ciri wacana eksposisi adalah sebagai berikut. Menjelaskan informasi agar membaca mengetahui, menyatakan sesuatu yang benar terjadi, menunjukkan analisis atau penafsiran secara objektif terhadap fakta yang ada. Contoh, manfaat susu dan kau untuk wajah baik untuk menghidrasi kulit. Lutfi menjelaskan kulit kering menjadi masalah yang cukup serius karena akan membuat kulit lebih mudah terkelupas. Susu bubuk bisa dijadikan solusinya. Asam laktat adalah AHA mengalami atau asam alfa hidroksi yang dapat ditemukan dalam susu asam yang bertindak sebagai pelembab yang sangat baik. Cililes mengungkap penelitian 12% asam laknat topikal dapat membantu memperbaiki penampilan kulit dengan mengurangi garis-garis halus dan kerutan. Ini membuat kulit lebih kencang. Nomor 4, argumentasi merupakan suatu jenis wacana yang berisi pendapat, sikap, atau penilaian terhadap sesuatu hal yang disertai alasan, bukti, dan pertanyaan yang bagus. Ciri-ciri wacana argumentasi sebagai berikut. Ada pertanyaan, ide, atau pendapat yang dikemukakan penulis. Ada alasan, data, atau fakta yang didukung. Pembenaran berdasarkan data dan fakta yang disampaikan. Contoh, permasalahan yang terpaling besar di Indonesia saat ini sebenarnya adalah sampah karena sudah tidak terkontrol lagi. Sampah rumah tangga, terutama plastik, menjadi satu di antara kendala yang sangat besar bagi negara Indonesia. Perlu adanya langkah efektif yang bisa memangkas jumlah sampah plastik ini supaya alam tetap sehat. Sampah yang tidak terkontrol bisa menimbulkan banyak bencana, seperti banjir yang memang sudah seperti agenda rutin. Satu di antara yang menjadi penyebabnya sebenarnya adalah perilaku masyarakat, terutama dalam pengolahan sampah dalam hal pembuangan. Banyak orang yang masih buang sampah secara sembarangan. Perlu adanya pendidikan mengenai sampah dan cara membuang yang baik dan benar supaya tidak salah. Pemerintah pun perlu memberi sanksi tegas supaya masyarakat patuh dan disiplin dalam pembuangan sampah. Nomor 5. Wacana persuasi merupakan bentuk karangan yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang baik pembaca maupun pendengar agar melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis. Ciri-ciri wacana persuasi seperti berikut. Mempromosikan suatu dengan cara mempengaruhi atau mengajak pembaca. Contoh, Hari Kemerdekaan Indonesia adalah hari yang sangat bersejarah bagi Indonesia karena pada hari itu bangsa Indonesia terbebas dari belenggu penjajah yang telah menyengkeram bahasa Indonesia selama 3,5 abad lebih. Oleh sebab itu, ayo kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ini dengan cara bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mari kita jaga kemerdekaan ini bersama-sama. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.